Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Tentunya bi khairin walhamdulillah. Dalam keadaan baik dan insyaallah selalu dalam berkah dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Nastamir darsana, kita lanjutkan pelajaran kita bi qiraatil basmalah. Dengan lafaz basmalah. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Thumma nazkurullaha. Kemudian kita berzikir kepada Allah sebagaimana zikir harian kita. Hari ini hari Selasa, kita baca salawat 3 kali saja. Sama-sama kita baca 1 2 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, yang terakhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan salawat ini nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, muallim hari ini akan menjelaskan tentang satu kisah pada pelajaran sirah kita kali ini, yaitu kisah seorang pemanah Rasulullah. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya, dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk as-sabiqun al-awwalun. Apa itu as-sabiqun al-awwalun? Orang-orang yang pertama-tama sekali masuk Islam. Ada kisah menarik tentang keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Beliau sendiri menceritakan 3 malam sebelum beliau memeluk Islam, dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia berada dalam suatu kegelapan yang sangat-sangat gelap, luar biasa kelam. Ketika pada puncak kegelapan itu, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas melihat bulan yang bercahaya dengan terangnya. Akhirnya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti sinar bulan itu. Setelah berjalan agak lama, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas berjumpa dengan 3 orang. Mereka adalah Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada mereka, apa yang ditanyakannya? Sejak kapan kalian bertiga di sini? Kemudian dijawab, belum lama. Nah, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas terbangun dari tidurnya, dan keesokan harinya itu Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan informasi bahwa Rasulullah berdakwah secara diam-diam. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berusaha untuk menemui Rasulullah, dan akhirnya pada saat salat asar, Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, dan dia mengatakan, belum ada orang yang Islam sebelumku kecuali 3 orang seperti yang di dalam mimpiku. Jadi jelaslah Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang keempat yang memeluk agama Islam, walaupun banyak riwayat-riwayat yang lain. Ada keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dia masuk Islam dalam usia yang sangat muda, yaitu 17 tahun. Ketika usia 17 tahun itu, pemuda-pemuda sebayanya suka sekali bermain dengan macam-macam permainan yang menjadi kegemaran para pemuda ketika itu. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengindahkan semua itu. Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai hobi khusus, hobi tersendiri. Apa hobinya? Yaitu membuat panah, memperbaiki busur, dan berlatih memanah. Seolah-olah dia telah diilhamkan oleh Allah dengan semua itu untuk menjadi pemanah sejati, pemanah hebat
di waktu yang akan datang. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Hal ini pantas saja karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sebuah hadisnya dikatakan, kata Rasulullah, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya. Kedua doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikabulkan Allah. Itu wajar saja karena memang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah. Ada satu kisah menarik tentang doanya yang dikabulkan, yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar seorang laki-laki mencaci maki Ali bin Abi Thalib, Talha dan juga Zubair. Ketika Sa'ad melarangnya, laki-laki itu tidak mau dinasihati. Lalu Sa'ad mengatakan, kalau begitu aku doakan kamu kepada Allah. Lalu laki-laki itu semakin marah. Apa kata laki-laki itu? Rupanya kamu hendak menakut-nakuti aku, seolah-olah kamu seorang nabi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat, lalu diangkatnya tangan dan dia pun berdoa. Doanya lumayan panjang, diantaranya dia mengatakan, Ya Allah, Engkau mengetahui dengan ilmumu bahwa laki-laki itu telah memaki orang-orang yang terbaik yang Engkau pilih. Berilah tindakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan seterusnya dan seterusnya doanya. Akhirnya apa yang terjadi? Doa Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan oleh Allah. Tiba-tiba saja dari pekarangan sebuah rumah datang dan muncul seekor unta yang liar yang tak dapat lagi dibendung gerak-geriknya. Dia langsung seolah-olah tahu dan ingin mencari sasarannya, dan ternyata laki-laki itu ditendang oleh unta tersebut, diinjak-injak dan akhirnya meregang nyawa. Ini bukti dari terkabulnya doa Rasulullah yang menyatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang dikabulkan doanya. Kemudian apalagi? Yaitu kehebatannya dalam memanah. Hal ini dapat dilihat ketika perang Uhud, di mana ketika itu para sahabat yang tergiur dengan tipu muslihat kaum kafir Quraisy dengan harta rampasan perang, akhirnya mereka lupa dan tidak mengindahkan apa yang dititahkan oleh Rasulullah agar tidak turun dari bukit. Dan mereka semuanya turun. Dan ketika mereka turun dan sibuk dengan harta rampasan perang, berbaliklah kafir Quraisy menyerang mereka dan mereka kewalahan. Nah, ketika itulah tampil Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih tetap setia, siap sedia di atas bukit dengan panahnya beserta dengan 10 orang memanahi para kafir Quraisy. Nah, ketika itulah Rasulullah melihat bahwa tidak ada satupun panah dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang meleset. Lalu Rasul memujinya dengan mengatakan, Irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Panahlah wahai Sa'ad, ibuku dan bapakku menjadi jaminan bagimu. Nah, ini kebiasaan orang-orang Arab dahulu, apabila senang dan memberikan semangat, mereka akan mengucapkan kata-kata ibuku dan ayahku yang menjadi jaminannya. Begitulah yang dilakukan Rasulullah, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat senang atas pujian Rasulullah. Namun puncak kekariran atau kehebatan Sa'ad itu pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika itulah puncaknya kemenangan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas, karena ketika itu akan terjadi perang, yaitu perang Qadisiyah melawan orang-orang Parsi atau orang Persia di Irak. Ketika itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk memilih siapa yang berhak menjadi panglima perang. Nah, Umar bin Khattab bermusyawarah dan menanyakan para sahabat. Kemudian seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf menyatakan, aku tahu, katanya, aku telah menemukan siapa panglima itu. Lalu Umar bin Khattab menanyakan, siapa dia?
dia adalah singa yang menyembunyikan kukunya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Umar bin Khattab mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi panglima. Dan bersamaan itu Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin 30.000 orang pasukan kaum muslimin yang terdiri dari pasukannya itu di dalamnya ada 99 orang bekas para pahlawan perang Badar, lebih kurang 319 orang para sahabat yang tergolong dalam Bai'at Ridwan, ada 300 orang pahlawan ikut dalam penaklukan Makkah bersama Rasulullah, kemudian ada 700 orang putra-putra para sahabat. Berperanglah mereka dan akhirnya memperoleh kemenangan karena ketika itu kepala Rustam, panglima tentara Persia, terpisah dari tubuhnya sehingga menggetarkan para tentara Persia, dan kemenangan pun diperoleh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitulah ringkas kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal dengan pemanahnya Rasulullah. Lalu apa hikmah dari kisah ini? Ada setidaknya 2 hikmah yang dapat kita pelajari. Nah, muallim akan tekankan di mana itu. Pertama, ketika dia baru masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas berbeda dengan teman-temannya. Ketika teman-temannya sibuk dengan permainan mereka, dia mempunyai hobi tersendiri, yaitu membuat panah, memperbaiki busur, dan sebagainya. Inilah yang kita contoh, apalagi kita kelas tahfiz. Ketika teman-teman kita sibuk dengan yang lain, kita bersama-sama dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Sehingga nanti kita memperoleh kejayaan sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas memperoleh kejayaan di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan kisah ini kita ambil ibrah untuk sekarang kita bersusah-susah bersama Al-Quran sehingga kita memperoleh kejayaan nantinya menjadi penghafal-penghafal Al-Quran yang memberikan mahkota kepada orang tua kita. Muallim doakan semoga kalian berhasil dan tetap semangat untuk menghafal minimal 1/4 juz setiap hari, dan jangan lupa doakan juga muallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.